sedikit supaya nggak podcast terus lah kita ya. Ini kita mau ketemu sama komunitas otter di Bali, pecinta otter Bali. Ini kita lokasinya di salah satu pantai yang ada di Denpasar, teman-teman. Penasaran? Ikutin kita terus. Ini ada beberapa otter, teman-teman. Size-nya ada yang mulai dari yang kecil, juvenile, remaja, ataupun yang sudah adult gitu. Ini teman-teman pengen penasaran kan yang mana suara otter tuh? Ini kayak gini. Otter kalau udah ketemu biasanya mereka teritorial. Mereka belum mau bersosial, akhirnya seperti ini gitu. Gimana? Itu siapa sih? Ini nih. No gitu. Ya teman-teman, jadi ini sedikit saran untuk teman-teman yang mau get otter. Jadi teman-teman harus persiapkan dulu peralatannya, terutama harness. Karena apa? Otter itu ketika dia ketemu dengan otter lain biasanya akan teritorial. Cuman ada beberapa sih yang akan berkoloni, tapi kebanyakan yang teritorial kayak teman-teman lihat tadi kan. Nah, jadi harness itu sangat dibutuhkan teman-teman supaya aman ya semuanya. Terus yang kedua, jangan langsung kasih untuk orang lain itu megang otter kita. Jadi ada teknikalnya ya teman-teman untuk mau handle otter. Jadi ambil dulu, suruh dia cium bau kita, baru di handle gitu teman-teman. Karena kan sekarang kan banyak yang megang biasanya anak-anak kecil. Takutnya kalau di-strike kan ada apa-apa gitu teman-teman. Terus itu tadi kita harus menjelaskan tentang otter itu secara benar kepada orang-orang awam supaya mereka mulai paham bahwa otter itu sebenarnya bukan hewan untuk diburu teman-teman, karena kebanyakan zaman dulu itu otter itu banyak yang diburu teman-teman gitu. Jadi kita harus bener edukasinya seperti apa. Ini Kivo lagi happy nih, dia lagi jalan-jalan. Teman-teman di depan tuh kalau mau lihat tuh lagi lari. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol nih. Jadi di sini juga ada calon istrinya si Kivu. Teman-teman penasaran kan? Nanti kita ngobrol sama si Leo namanya. Langsung sama ownernya juga, Mbak Dewi. Oke? Pantengin terus. Teman-teman, jadi sekarang ini kita lagi ada sesi nih, berenang di pantai. Teman-teman bisa lihat tuh banyak banget tuh yang berenang. Tuh, jadi gini teman-teman. Sedikit saran, jadi kalau teman-teman mau ajak otternya atau berang-berangnya ke pantai, pingin ngajak berenang kan, pasti otter kan pasti ngeliat air kan pasti pingin mandi kan, otomatis. Jadi ada sedikit saran kalau berenang di air laut, karena air laut kan asin ya, kita nggak tahu kandungannya seperti apa. Itu jangan pernah lebih dari 30 menit teman-teman. Karena apa? Karena yang saya ketahui bahwa kalau misalkan terlalu lama di air laut biasanya nanti akan merusak mata. Terus yang kedua, bulunya akan lebih cenderung akan rontok atau rusak. Gitu sih teman-teman. Jadi just info untuk teman-teman yang mau keep otter atau yang sudah keep otter. Jadi ketika ingin bawa otternya untuk berenang di laut, jangan terlalu lama gitu ya. Sebentar udah cukup kok gitu. Apalagi ada beberapa otter yang ketika ada ombak juga mereka takut. Kita meminimalisir stresnya juga teman-teman. Oke? Pantengin terus ya. Aku yang paling jauh teman-teman semua. Kali ini kita lagi mau bincang-bincang sedikit sama teman-teman dari pecinta otter Bali, teman-teman. Jadi di sini ada Mas Bayu, terus ada Mbak Tari. Saya nyebutnya Mbak Dewi. Ya udah Mbak Tari aja kalau gitu. Jadi kita mau sharing-sharing ya teman-teman seputar otter ya. Jadi ke Mas Bayu dulu deh. Mas Bayu, kenapa kok bisa jadikan otter sebagai partner untuk di dunia hewan? Karena challenge-nya saya lebih suka ke challenge hewan liar yang kita jadikan teman. Terus
apa lagi ya? Lucu aja. Lucu. Oh, berarti challenge tantangannya. Tantangannya gimana kita Ngejinakinnya. Nah, kalau misalkan nih Mas Bayu, kalau Mas Bayu kan berarti udah pernah sebelumnya tadi bincang-bincang main musang juga. Ya. Kalau challenge-nya musang dengan otter itu untuk proses penjinakannya, bondingnya itu lebih sulit mana? Musang. Berarti musang. Kalau saya di musang. Musang, oke, gitu teman-teman. Berarti kalau dari pengalaman Mas Bayu itu dari musang yang lebih agak sulit untuk dibondingkan gitu. Otter lebih cepat teman-teman. Cepat karena otter lebih pinter. Kalau kita cari di keluarga kucing sama anjing, otter tuh lebih karakternya dia lebih ke anjing. Lebih ke anjing, betul. Kalau musang tuh lebih ke kucing. Ya, Jadi betul. Kucing kan dekat sama kita kalau ada maunya aja. Maaf untuk pencinta kucing. Benar. Tapi Ini ya, keadaannya emang seperti itu gitu loh. Kan karena kita membedakan memposisikan si otter soalnya Ya, kan betul, bukan betul. mendiskriminasi betul. hewan. Karena kan gini teman-teman, untuk karakter hewan tuh kan beda-beda. Jadi mungkin yang apa dipaparkan sama Mas Bayu tadi jangan sampai salah kaprah gitu loh. Karena kan setiap hewan pasti beda-beda karakter. Ini lagi manja. Siapa nama Mas otternya Mas? Po. Namanya Po. Otter kalau manja kayak gitu teman-teman. Jadi aduh lihat tuh, lucu banget. Jadi kalau hewan liar itu kita cari nama tuh Sesimpel mungkin. sekecil mungkin. Ya, Biar kita sekali panggil. dia cepat. Betul. Jadi Karena kayak kalau gitu. zaman dulu kan pakai levery. Betul. Datang gitu. Betul. Pakai peluit. Pakai fluid. Ya. Kecuali kalau kita punya banyak hewan, pakai misalnya otternya banyak, itu pakai peluit, bagus. Oke. Jadi sekali panggil datang semua. Benar. Tapi kalau 1, 2 itu pakai nama yang Ya. paling pendek. Oke, jadi gitu teman-teman. Jadi kenapa kadang nama-nama hewan itu kadang simpel, terus biasanya pendek, dan biasanya tuh di setiap kalimat terakhir itu ada penekanan huruf vokal, misalkan O, A, I kayak gitu. Jadi kenapa? Supaya si hewan itu cepat tanggap gitu sih teman-teman. Nah ini untuk Mbak Tari nih Mbak. Ya, Ini otternya namanya Leo. Leo. Saya baru tahu sertifikatnya namanya ini Putu Leonita Bunker. Saya juga ketawa. Lucu banget ini namanya gitu. Makanya. Iya, belakang. Ini Putu Leonita Bunker. Nah, Terus namanya? Kenapa kok bisa jadikan otter itu jadi partner untuk di dunia hewan? Oke, sebelumnya sih aku pelihara kucing mas. Kucing, oke. Kucing cuman makin ke belakang itu makin agak ribet dan Oke. juga setelah menikah suami mutusin untuk gini deh, takutnya nanti kena tokso. Malah kenapa? Resiko. Jadi lama ngerasa kesepian. Terus kebetulan juga suami senang ngelihat video-video otter di YouTube tuh. Wow. Jadi waktu itu aku iseng main ke sini, ada juga komunitas Oke. waktu itu. Jadi begitu ada, ya udah deh aku coba adopt satu dan ternyata lebih gemesin daripada kucing. Ya deh, Ternyata lebih lucu. lebih lucu karena dia ya benar dah karakternya lebih ke kayak anjing. Betul. Gampang diajarinnya, nurut iya. Terus nggak ribet kayak kucing. Nggak ribet. Peliharaannya juga, cara meliharanya juga. Oke, jadi ini pertanyaan untuk Mas Bayu sama Mbak Tari nih. Ini kita bahas otter ya, otter khususnya di otter. Ya. Menurut Mbak, sulit banget gak keep otter dengan cara biasanya otter itu kan rewel, Ya. nggak diajak main, ributnya tuh nauzubillah teman-teman, nih serius. Jadi teman-teman mungkin udah lihat video saya yang pertama, boneka hidup itu nyata, jadi itu bahas otter teman-teman. Jadi itu kita juga bahas masalah untuk suara. Jadi itu tadi persetujuan orang sekitar juga sangat diperlukan untuk teman-teman yang mau keep otter kayak gitu, karena suara lumayan keras kayak gini. Ya kayak gitu. Jadi kesulitannya berat banget atau masih ya normal lah untuk keep otter? Untuk keep otter, kalau aku sih bilang keep otter itu gampang banget. Gampang banget. Iya. Cuman agak berat waktu baby karena aku merawatnya dia dari baby. Masih nyusu. Ya mungkin agak susah waktu nyusuin 2 jam sekali. Betul. Ya. Betul. Sama suaranya ya memang sih agak ribet. Cuma kalau pelihara dari kecil dan kita ngebiasain jam tidur, jam makan itu Iya. gampang banget kok. Iya, benar. Jadi itu harus dibiasakan ya, untuk waktu itu harus kita ajarin ke mereka gitu. Untuk Mas Bayu, sulit banget nggak melihara otter Mas?
Enggak sih, tidak terlalu sulit karena saya kalau pengen dia biar diam, saya harus spend waktu dia ngajak dia main. Kita capekkan dulu binatangnya, nanti dia pasti akan kita kasih makan, pasti akan diam. Jadi ya itu tadi poinnya, diajak main, kebutuhannya dicukupin, dia pasti akan anteng ya Mas ya, bener. Gitu teman-teman. Makanya saya udah pernah bahas sebelumnya, jadi untuk pakan ketika dia kedinginan butuh selimut atau apa itu harus harus dicukupin supaya itu tadi mereka tenang teman-teman. Dan nah ini Mas, untuk perkumpulan ini Mas, otter ini akan rutin digalakan untuk tetap get per kapan? Maksudnya bukan per kapan, setiap kapan? Kita sih ininya setiap 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali. Terus kita tempatnya juga kita akan tentuin. Kita diskusikan di grup juga. Kita punya grup WA. Ya, kita diskusikan di mana maunya. Nanti nextnya mungkin kita akan cari sungai. Sungai ya? Nextnya. Ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi ini akan terus berjalan. Bismillah. Semoga dilancarkan semua. Semoga makin banyak juga keeper otter yang mau bergabung juga dan mau berbagi cerita tentang otternya ke kita semua. Jadi supaya kita tahu bahwa kesulitan otter tuh ini dan ini gitu teman-teman. Dan ini akan ada kelanjutannya teman-teman. Next sesuai apa yang dibilang Mas Bayu, kita akan nanti get. Ini kan pertama di pantai ya Mas ya. Kita akan get di area sungai teman-teman. Jadi supaya poinnya satu sih, supaya otter itu tetap tercukupi juga kebutuhannya, karena otter nggak bisa lama jauh dari air kayak gitu. Tadi aja saya jalan itu udah liur semua. Ya, dehidrasi ya. Iya, dehidrasi kayak gitu. Jadi dia mau nggak mau harus dekat sama air. Itu sih teman-teman. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak Tari sama Mas Bayu. Apa pesan untuk teman-teman yang mau keep otter pertama kali? Pesannya sih harus bener-bener niatin banget dulu dan komitmennya juga, karena aku lihat selama hampir 2 tahun aku keep otter itu banyak banget orang yang awalnya nyari pas masih baby, tapi begitu agak gede dia mulai agak ya sedikit butuh perhatian lebih untuk diajak main, mereka pasti selalu ngelepas adopnya dengan alasan udah nggak ada waktu. Iya. Jadi memang kalau pelihara otter itu kan waktunya kesita banyak banget gitu. Jadi benar-benar harus komitmen, jangan cuma karena lucunya doang. Tambah satu. Apa gini? Itu salam cinta itu Mas. Itu sih berarti. Berarti kalau dari Mbak Tari itu tadi teman-teman, untuk komitmen sih Mbak ya, pertama kali. Jangan sampai karena beberapa kasus di lapangan teman-teman, beberapa keeper otter yang baru keep itu mereka akan nggak kuat ketika tahu karakter suaranya seperti ini. Yang kedua borosnya, serius teman-teman, ini barusan Mas yang di belakang itu kita tadi itu ngabisin 1 hari 1 kilo ayam. What? Jadi kayak gitu tuh kantong nguras lumayan ya Mbak ya. Nah terus itu tadi ributnya, takutnya ya namanya orang kita kan kerja atau kesibukan sampai rumah capek, kalau kita emosinya nggak ini ya nggak kuat pasti ya Mbak ya, sama tetangga-tetangga juga sih sebenarnya. Nah terus untuk Mas Bayu apa pesannya untuk orang yang pertama mau keep otter? Kalau mau keep otter itu satu komitmen pertama, komitmen. Kedua kalau kita semua hewan ya, kalau kita mempelajari kita harus pelajari dulu karakter hewan yang kita akan adopsi. Sebelum kita mengadopsi kita harus belajar karakter hewannya dulu. Terus kita harus menyiapkan tenaga kita. Itu ke komitmen. Terus kita harus mempersiapkan tempatnya dulu. Tempatnya dulu, persetujuan tempat, baru kita kalau udah baru kita mulai untuk memelihara. Kalau bisa pinjam dulu punya teman. Iya, supaya pinjam kalian dulu. Tahu gimana cara otter tuh kayak apa sih gitu loh. Dua hari aja. 2 hari ya. Makanya kadang ada beberapa teman juga Mas ke rumah. Oh lucu ya keep otter ya, tak bilang bawa keep food sehari aja. Kalau kuat baru keep otter. Iya, benar. Karena asli Mas ributnya dia. Jadi itu tadi setiap arti suara ini suara mereka ini ada artinya. Setiap siapnya rendah apa, sedang apa, tinggi apa, ketika kayak gini artinya apa. Kalau kita nggak tahu kayak gini dibilang ngeselin.
karena kok ribut banget sih dia, apa owner yang nggak ngerawat. Sebenarnya dia manja teman-teman, kayak gitu. Jadi kayak gini nih tuh, dia manja pingin dilus. Kayak gitu sih teman-teman, intinya komitmen, terus kesiapan kesejahteraan dari pet kalian sih, supaya nggak ada masalah ke depannya. Dan jangan sampai itu tadi, otter itu karakternya kalau udah suka sama satu orang, dia akan terusnya akan nurut teman-teman. Jangan sampai ketika sudah nurut banget sama kita, dia udah percaya sama kita, ketika kita emosi kita lepas adop kan kasihan. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi itu aja teman-teman, sedikit sharing dari kita, dari pecinta otter Bali, dari Mas Bayu juga dan Mbak Tari juga. Semoga kedepannya pecinta otter Bali semakin lebih banyak anggotanya dan digalakkan terus gate-nya, supaya orang tahu bahwa otter itu bukan hama, otter itu tidak bahaya, dan otter itu mereka tahu cara keep-nya seperti apa yang benar. Gitu. Ya Mas, Mbak. Pokoknya tetap kita racunin orang. Ya. Meracuni itu paling enak. Oke, see you teman-teman. Makasih semua. Dadah.